Oke, selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Ibu Wulan bisa hadir di hadapan Anda. Oh iya, untuk yang kelas 11 belum kenal ya sama Bu Wulan ya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Wulan. Biasanya saya mengajar di kelas 12 ya, kecuali di kelas yang Bu Wulan Waleni itu ngetutke atau mengikuti dari kelas 10, 11, dan 12. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanannya lancar ya? Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, mbak-mbak, mas-mas yang cantik, yang cakep, hari ini kita akan sosialisasi ya tentang atau penyuluhan tentang pemberantasan korupsi. Tapi sebelumnya Wulan ingin minta semua dari kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan penyuluhan hari ini berjalan dengan lancar. Kita mulai berdoa mulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, salam. Kita berbhinneka tunggal ika, kita menyampaikan semua salam ya. Oke. Untuk lebih menyemangati kita hari ini, maka Bu Wulan punya yel-yel nih, seperti yang sering kalian lakukan pada saat kegiatan OSIS ya. Nanti kalau Bu Wulan menyapa dengan semangat pagi, Anda menjawab pagi, pagi, pagi ya, dengan intonasi yang semakin tinggi, untuk menunjukkan bahwa kita akan semakin bersemangat. Oke. Ready? Siap? Oke. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Anak-anak SMK 3 Wonosari. Oke. Anak-anakku sekalian, bahwa hari ini kita akan seperti yang saya katakan tadi, kita akan mengadakan penyuluhan tentang pemberantasan korupsi. Tapi sebenarnya tadi sudah pagi-pagi, tapi kok wajahnya masih doloyo itu loh. Nah, sekarang Wulan ingin siapa sing sok nonton SpongeBob? Siapa yang sering nonton SpongeBob? Dulu masih kecil. Ya. Ada dunia terbalik ya. Kita akan bermain dulu dengan dunia terbalik. Oke. Silahkan berdiri dulu. Berdiri terlebih dahulu. Oke. Karena Anda ini berada di dunia terbalik, maka nanti apa yang saya katakan harus berbalik dengan apa yang Anda lakukan. Jelas ya? Apa yang saya katakan, perintahkan, nanti harus berbalik dengan apa yang Anda lakukan. Nah, jika Anda salah, maka cukup Anda berdiam. Tahu? Oke, kita lihat seberapa jujurkah Anda. Oke. Balik kanan. Ya, ono sing kondisi. Oh ya, oke. Terus maju 2 langkah ke depan. Ada yang salah nggak tadi ayo? Ada yang salah nggak? Oh, yang salah tidak bergerak tadi ya kan? Oke, satu lagi. Mundur 2 langkah. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Ya, oke. Terus kemudian langsung kita masuk
Yang satu, pertama ini adalah kita akan mengetahui dulu apa itu korupsi. Kemudian nanti yang kedua kita akan mencari tahu apa dampak korupsi. Dan yang ketiga kita nanti akan mencari tahu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi. Dan yang terakhir adalah nanti kita akan menanamkan jiwa-jiwa integritas dalam diri kita masing-masing untuk melawan korupsi. Oke, Mbak, silahkan. Sebelumnya ini ada lagu, tolong didengarkan, boleh sambil bergoyang-goyang ya. Tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja di dalam lemari dari banyak. Kucing datang cepat ganti muka, segera menjelma bagai tak tercela. Masa bodoh hilang harga diri, asal tak terbukti tentu sikat lagi. Tikus-tikus Bisa kita bernyanyi. bukan kepala, otak tikus memang bukan otak bulan. Kucing datang, tikus menghilang. Kucing yang kerjanya molor, tak ingat tikus kantor datang menteror. Cerdik licik tikus bertingkah tengik, mungkin karena sang kucing pura-pura menelik. Oh, tikus tahu sang kucing lapar, kasih roti jalan pun lancar. Memang siapa tikus ramah pintar, atau mungkin si kucing yang kurang ditata. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepala, otak tikus memang bukan otak kuda. Kucing jalan. Oke, itu tadi judulnya apa? Tikus-tikus kantor. Ya. Ini ada yang tahu? Tahu ya? Ini adalah lagunya Pak Iwan Fals ya. Ini Pak Iwan Fals atau Iwan Fals ini seorang penyanyi gitu ya, yang legend gitu ya. Sekarang sudah sepuh, tapi kemudian ini lagunya di aransemen ulang dengan jiwa yang lebih muda. Nah, keep dulu, ini tadi lagunya. Kemudian sekarang saya minta Anda untuk mengerjakan pretest ya, untuk mengetahui seberapa pemahaman tentang itu tadi, korupsi. Ya, saya beri waktu Anda sekitar 3 sampai 4 menit untuk mengerjakan soal pretest yang sudah saya bagi di Google Form tadi. Silakan.
1 menit lagi. Oke, sudah ya. Kita lihat. Bulan chatnya di HP ya. Oke, Bulan sudah tahu seberapa Anda memahami tentang korupsi ya. Oke, tadi kita sudah mendengarkan lagunya Pak Iwan, ya, Mas Iwan Fals yang sudah diaransemen ulang ya. Apa makna dari lagu tersebut? Siapa yang bisa? Siapa yang ingin menyatakan atau ingin menjawab pertanyaan Bulan tadi? Apa Mas? Tentang apa tuh? Tentang sekarang adanya korupsi di mana-mana dan orang yang tahu secara tidak berani melaporkan karena masih disokong para orang itu. Bagus. Lagu itu memang tentang korupsi. Ya. Mas Iwan Fals, Pak Iwan Fals itu jelas dengan korupsi. Wis merajalela dari tahun ke tahun kok rampung gitu ya. Apa ini korupsi? Oke, kita lihat saudara. Apa itu sebenarnya korupsi? Next, Mbak. Oke, kita lihat pengertian korupsi. Korupsi itu dari etimologi atau dari bahasanya itu bisa diartikan busuk, rusak, atau menyogok. Busuk, rusak, atau menyogok. Dari arti etimologinya, dari katanya saja, dari arti kata tersebut saja, kalau kita mendengar ini seperti apa perasaannya? Iya, perasaanmu nek busuk, rusak, apa? Miris, apa lagi? Jijik, tidak menyangka. Itu korupsi. Tapi apakah korupsi itu hanya berlaku di pemerintahan saja? Kita lihat next. Oke. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi. Menggelapkan uang negara atau perusahaan operasi untuk kepentingan pribadi. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi, apakah korupsi itu hanya terjadi ketika kita melakukan tindakan yang merugikan negara? Tidak. Korupsi itu bisa dimulai dari diri sendiri. Contohnya apa? Serakah, betul. Apa lagi? Korupsi waktu. Ya, tadi sebelum kita mengadakan penyuluhan, Anda tadi mengatakan apa? Ada apa tadi? Kas OSIS tadi? Penggelapan ya? Itu hal-hal yang kecil yang tidak merugikan negara, tetapi jika hal-hal kecurangan itu dilakukan terus-menerus, maka apa yang terjadi? Nanti kamu juga akan ketika besar juga akan melakukan kecurangan. Oke. Next one. Ini penyebab korupsi. Kita lihat ada tekanan atau pressure, tekanan. Tekanan itu ada dua, dari luar dan dari dalam. Nah, yang dari dalam apa? Ayo, apa? Misalnya
sudah dimiliki. Apalagi, Mas? Tika tadi mengatakan tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki, betul? Nek, kamu apa? Pendapatmu? Yang dari dalam diri lebih kurang dan ingin mendapatkan gitu ya, betul? Bahwa apa yang atau pressure tekanan dari dalam diri itu dimulai dari diri kita. Misalnya, aku sudah HP ini, HP ku Samsung merek apa gitu ya, bulan nggak tahu merek HP ya. Terus kemudian kepengen yang lebih, wah aku pengen iPhone loh, aku ganti gitu ya. Terus kemudian Anda ya nilep uang kas OSIS misalnya, misalnya ya. Itu kan pressure dari dalam. Gue HP-mu sekarang ini diunjukkan tugas wis iso. Belum kas OSIS oke. Tekanan. Ya. Tetapi apakah pressure itu hanya berupa itu? Tidak. Pressure dari dalam diri apakah hanya hanya mengambil uang kas atau manipulasi uang yang diberikan bapak dan ibu di rumah? Enggak juga. Kamu tidak bisa, bulan saya mau izin ke belakang gitu ya. Pamitnya ke belakang. Dalam persepsi bulan ke belakang itu adalah ke kamar mandi. Jebol yang kantin gitu. Kamu datang, bulan tahu. Terus kamu tadi dari mana? Dari belakang, Bu. Loh, kok belakangnya mana? Ya kan belakang, Bu. Jebol yang kan. Sama-sama belakang bukan ya, itu juga manipulatif. Oke. Kemudian tekanan dari luar itu adalah ini, misalnya ketua OSIS sesuatu ini. Nah, misalnya ketua OSIS saya mengatakan gini, notanya gantian baik. Ya, pengalaman ini. Gantian baik, kok tidak dana sama persiswaan ora turun meneh. Iki kerupuk regane 500, dadek ki 1000. Lumayan lho 500, besok digo jalan-jalan yang pantai Indrayani. Wah. Terus bendaharanya mengiyakan. Oh yo. Nah, terjadilah apa ya? Disebut sebagai korupsi. Repot ya kan? Oke. Next, Mbak. Nah, ini opportunity, kesempatan. Iki ono duit nganggur kas OSIS ya. Urung digunakan. Kita buat aja yuk. Kita buat kegiatan fiktif yuk. Ada kesempatannya apa? Duit kas nganggur kan gitu loh. Terus kemudian ada kesempatan untuk menggunakan itu dengan membuat rencana kegiatan yang fiktif. Wah, saya mau perekrutan ini. Wah, perekrutan jebul orang dilaksanakan hanya fiktif. Ada kesempatan untuk melakukan itu. Itu saya lagi-lagi saya tak sorot ketua OSIS ya. Oke, lanjut. Pembenaran. Nah, ini yang banyak terjadi. Karena kita di lingkungan OSIS loh, kita bicara OSIS dulu ya, sebelum nanti kita bicara yang lebih wow lagi. Oke, pembenaran. Pembenaran itu biasanya muncul ketika kita sudah melakukan itu. Rapopo yo, kan gurus titik. Rapopo yo, kan biar kakak tingkat kita juga seperti itu. Gak popo ya, gak apa-apa. Itu kan sudah biasa. Apa itu namanya? Pembenaran. Apa ya? Mensidi kok. Alibi. Oke. Ini yang banyak sekali terjadi. Ya di lingkungan yang lebih besar, para koruptor itu, ya, saya nganggo klambi apa?
Ini loh, nek wis ketangkep KPK ne baju oren wae iki mesti nonton TV ya. Jas ya, oke. Bajunya oren, koyone apik iki. Nek bulan kan seneng warna-warna yang nyekat gitu ya, kayaknya apik. Tapi kalau sudah mendadak saya bulan nggak mau pakai rompi orange gitu ya. Oke. Kebenaran biasanya. Bahkan ada dalil-dalil yang digunakan. Tidak apa-apa. Saling memberi hadiah itu kan hal yang biasa. Dalam Islam mengajarkan saling memberi hadiah itu boleh loh. Atau dalam Islam itu yang penting kan ijab kabulnya. Apa itu ijab kabul? Nek wong Jawa tembung, nah itu kan pembenaran itu ya. Padahal itu sesuatu yang salah. Oke, lanjut Mbak. Nah, dampak korupsi. Lihat, what do you think? Apa yang kalian lihat itu? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Wow, yuk belakang yuk. Wede, pasar menjadi sepi. Tuh, korupsi ya, menyebabkan korupsi dilakukan oleh wakil rakyat gitu ya. Dana yang harusnya digunakan untuk apa? Misalnya untuk subsidi gitu ya, ditilep, ditimbun. Nah, kemudian yang terjadi harga-harga semakin naik, harga-harga semakin naik, merusak pasar. Lihat betapa kasihan ibu itu duduk sendiri di situ nunggu pembeli, tapi harga tidak terbeli. Luar biasa ya Mbak ya. Oke, next Mbak. Nah, persaingan tidak sehat. Anda nek terutama yang cewek nih, seneng gak lihat ini? Seneng gak? Seneng ya? Oh yang cowok juga seneng katanya. Seneng. Apa? Wah, diskonnya gede-gedean. Wah, diskonnya gede-gedean. Tapi jangan salah bahwa itu adalah dampak yang jelek dari korupsi karena persaingannya tidak sehat. Supaya apa? Ben laku, maka kemudian harga dinaikkan, tapi di diskon. Nah, mau nggak mau diskon kita belum 5% loh. Kok dunia itu sih? Jadi sampai ini. Tapi itu persaingan yang tidak sehat dan itu juga bagian dari dampak korupsi. Seperti yang kita sudah sepakati tadi bahwa duitnya tinggal, ya, duitnya yang tinggal subsidi tadi dipakai, ditelep gitu ya. Nah kemudian harga-harga tidak bisa terkontrol. Oke, lanjut. Nah itu tadi kualitas barang menjadi rendah. Kenapa? Itu tadi bos duitnya dulu produksinya jadi gawe tahu, itu today ongkos produksinya 50 rupiah. Nah, ongkos produksinya harusnya 50 rupiah. Nah, kemudian dipangkas dengan kualitas diturunkan. Nah, jadi loh, saiki kita lihat apa barang itu kan atau harga itu kan sesuai dengan kualitas, itu sesuai dengan harga yang kita bayar ya. Semakin berkualitas barangnya itu, kualitas bahannya itu, pasti kan barang akan jadi itu kualitas barang itu menjadi rendah karena quality dan cost itu apa namanya? Biayanya itu harusnya seimbang, tapi tidak karena misalnya korupsi di koperasi di di perusahaan. Ya itu tadi contohnya seperti itu. Jelas ya? Oke, next. Nah, ini apa itu? Neng tinggi, kira-kira.
miskin. Saya menulis di sana bahwa pengentasan kemiskinan menjadi terhambat. Kenapa? Karena seharusnya uang untuk membantu para yang tidak mampu dipilih oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Hanya perusahaan atau Ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. ya ini ada yang kemarin pas belajar PKN ada yang bertanya, saya itu termasuk kategori keluarga miskin, tetapi kok nggak dapat bantuan sosial PIP. Kenapa ya Bu? Ada lagi yang bercerita sama Bu Wulan gini, Bu Wulan, bansos itu di tempat saya dapat, keluarga saya dapat, tetapi kok jumlahnya tidak sama ya Bu dengan daerah lain. Berjebul, bahkan berjebul. Ternyata kalau Pak Dukuit dipotong. Woi, pengalaman ini ya. Ya, dipotong. Iki 10.000 buat administrasi. Wah, ini. Bagaimana kita bisa mengentaskan kemiskinan kalau kemudian praktek-praktek pungli, potongan-potongan, nah, itu masih dilakukan untuk yang harusnya tidak ada. Bagaimana bisa? Ya kan? Lanjut Mbak. Nih. Apa? Meningkatnya kejahatan. Jadi dari mana ya? Anda ingat kakak tingkat Anda yang dulu PKL kemudian dibegal di Semanu itu? Ingat ya, beberapa tahun yang lalu ada anak kelas 11 yang sedang PKL, pulang PKL itu dibegal. Ulang PKL itu dibegal di daerah Semanu. Apakah ketangkap? Bu? Ketangkap. Dan apa jawaban dari yang begal itu? Motornya katanya mau dijual untuk istrinya melahirkan. Apa maknanya? Apa maksud? Harusnya warga miskin itu ya, untuk biaya melahirkan harusnya itu ya. Nah, tetapi dia nggak mampu, kemudian dia begal. Yang jadi pertanyaan, sakjane dananya orang ini ada, tapi kemudian nengen di kanono. Ya kan? Nah, datanya kan ya sekolah bubur ki sak galon dicorke medhon dadi sak ember. Ya kan? Diturke meneh medhon dadi sak akuah. Entuk apa? Kan gitu ya? Nah, kemudian orang-orang yang sudah punya yang jahat, ya nyebur wae sekalian. Nah, daripada bojo kurang melahirkan, mosok yang melahirkan ditunda. Sik. Ojo lahir sik kan nggak bisa. Ya? Sampai di situ dulu apakah Anda mudeng? Ya, apakah Anda masih bersemangat? Masih. Saya cek. Semangat pagi. Luar biasa. Masih sangat bersemangat. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini dia. Siapa yang pernah mengalami kesulitan mengurus surat-surat? Pengalaman dari keluarga Anda. Ayo, siapa?
Ya, ayo Mas, sini maju Mas. Iya, pengalamanmu gimana? Pengalaman saya saat mau mencari KTP, yaitu di ubeng-ubengin, bahasa Jawanya diputer-puterin sama penjaga kantor desa, disuruh lari ke sana lari ke sini. Jadinya waktu saya terbuang sia-sia. Oke. Tuh. Ada lagi? Ada pengalaman yang sama? Oh sama ya. Ya. Pemerintahan dan birokrasi itu loh, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Harusnya. Tetapi kemudian di sana, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu? Entar ada, Mas, gue kesana dulu ini harusnya dapat surat dari sana, halo Mas, dari sana. Entar ada, ya Pak, kalau pasrah mawon karo. Nah terus. Kayak pengalaman kayaknya. Iya, gitu. Niki kurang. Ya, iya ya. Kalau seperti itu terus akhirnya rusak birokrasi ini. Pemerintahan dan birokrasi rusak. Akan menjadi antrian yang panjang. Kalau ini tadi dilakukan, maka kemudian orang yang ada di dalam situ pasti kan berharap kan. Oh ya, tadi ada teori, satu lagi teori yang dari Gon teori itu mengatakan bahwa korupsi itu bisa juga terjadi karena kebutuhan. Tadi Masnya sudah mengatakan ya, itu dari Gon teori Mas ya. Jadi dia mengalami, tapi nggak tahu teorinya apa gitu. Itu dari Gon teori. Bahwa karena kebutuhan. Nah ini main cilik, tapi gajinya cuma sedikit. Maka kemudian kebutuhannya banyak ya dia mau saja menerima kan gitu, menerima peselan. Bahasa Jawanya kan peselan. Nah ini ngerti Pak. Nah Pak guru seperti, nah kan biasanya ya, luas banget orang ini, Panco ya kan. Dan sekarang buatan sah sekarang ini. Ya, ini kalau buatan jalan begini ya. Ini saya nggak minta loh, tapi ya terima kasih kan gitu. Itu adalah kalau seperti itu terus akhirnya ketika ada orang yang tidak melakukan itu maka dipersulit, bubrah birokrasinya. Saya tidak akan bicara yang muluk-muluk tentang apa namanya yang terjadi di luar sana di pemerintahan. Saya cukup akan bercerita atau kita akan menginformasi tentang apa yang terjadi di lingkungan kita. Oke, next Mbak. Nah, politik dan demokrasi, kepercayaan kepada pemerintah rendah dan munculnya pemimpin yang korup. Ayo, siapa Zumizola? Cakep gak? Cakep. Bulannya ya harus mengatakan kita adalah cakep. Ya. Dia siapa? Ya? Oh, udah nonton TV bagus ya. Ini adalah gubernur Jambi yang pernah dulu marah-marah masuk ke rumah sakit nendang, ya kan? Ingat ya, nendang tong sampah gitu ya. Pelayanannya tidak baik ini, dan lain sebagainya, marah-marah, berjebol. Ternyata akhirnya dia menggunakan rompi OTT lagi, operasi tangkap apa wajahnya ke tangkap aja di langsung pas transaksi. Waduh, masa kalau bulan sisir banget ya, harus ini munculnya kepercayaan kepada pemerintahan rendah, kemudian munculnya pemimpin-pemimpin yang korup ini ya. Karena apa? Misalnya gini, saya bukan kamu merasa hormat. Ketika seorang yang akan menjabat itu mencari jabatannya itu dengan menyogok, nyuap, maka dia akan berpikir supaya uang yang untuk nyogok itu kembali, betul nggak? Ya. Wah, gerakan amplop pagi, sapa pagi, didodok, terus ini
gur titipan saka Pak Anu arek jabat bupati tolong dipilih arek kayak begini ya. Ya Allah, waduh ini jalannya kok jelek sekali ini. Pak RT besok butuh berapa ini? Benar kan? Udah segini oh ya. Itu gampang Pak, nanti ini sumbangan dari Pak Anu ini mau jadi bupati. Gitu ya? Nah, uang yang keluar buat itu, ketika dia menjadi pejabat, menjadi bupati, maka dia akan berpikir, duitku mau sing suatu piro, gitu ya. Maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang manipulatif yang bisa mengembalikan uang dia. Nah, apa Mas? Talangnya pengen teles, bener ya cara Jawanya ya. Clear ya? Sehingga apa itu? Percaya pada pemerintah dan rendah. Guru kain, nggak mungkin lah, iya kan? Dan jadi sangat tidak percaya terhadap pemerintah. Oke, next. Nah, ini kerusakan lingkungan. Kasus illegal logging, ya. Illegal logging itu penebangan hutan secara liar. Ya. Apakah di Gunung Kidul ada? Ada. Di daerah Rongkop itu tiba-tiba hutannya hilang. Bukan kena JLS, hutan rakyat itu tiba-tiba hilang dalam tanda petik. Ya, ternyata dipotong ilegal. Ini kerusakan itu kemudian akan menimbulkan bencana. Ya. Hutannya hilang, kemudian air tidak bisa menyerap, kemudian permukaan air, terus apa? Hawa panas, terus hutan banjir. Nah, ini dampak langsung nggak dari korupsi Jan ini? Langsung nggak? Tidak langsung dong. Tidak langsung ya Mbak ya? Tidak langsung. Kan tidak anu tuh Mas. Orang langsung terjadi begitu. Orang yang korupsi terus hutan hilang, kan ya? Iya kan? Nggak proses dulu sehingga ada kerusakan lingkungan. Clear sampai situ? Oke. Lanjut Mbak. Pertahanan dan keamanan. Bu, apa TNI itu juga ada Bu? Nah itu buktinya poling pengadaan alutsista 1.700 triliun. Boleh nek timbul tuku kerupuk sak dino iki guys. Wah, sak pabrike ya. Sak pabrike. Bayangkan itu. Segitu loh uang sing ditelep. Bisa jadi itu bukan karena terang-terangan memarkup jumlah ya, tapi bisa jadi itu dengan dengan bahasa lain, namanya gratifikasi misalnya, pemberian hadiah. Waduh, misalnya saya gini, Tika ini punya proyek, terus saya orang yang saya borong, saya datang ke rumah Tika, bawa hadiah mobil gitu ya. Bu Tika ini hanya sekedar mobil apa atau ini gitu ya. Hadiah. Lah kok Tikanya itu masuk gratifikasi atau hadiah yang karena perlakuan itu maka pejabat akan berpikir lagi untuk memberikan tender itu kepada yang memberi hadiah. Paham nggak? Itu gratifikasi. Termasuk misalnya, ini aku ya belum tahu lagi. Misalnya Atika nggak pakai gula teh, yang bulan. Oh datang untuk pakai bulan, terus bulan ini aku titipan dari ibu. Misalnya, ternyata tak buka gula teh itu. Nah itu terus dicontekin tangan katanya. Terus itu bulan kan jadi berpikir, Atika ini nggak pakai gula teh, kena kijane bener ya jawabannya. Tapi gula teh aja. Nah, maka kemudian leno-leno dari 9 nilainya. Itu kan. Ya, ini kembali ke sini. Pertanian dan keamanan juga ada.
Maka terjadi kasus, ingatkah kalian kasus pesawat yang jatuh di Medan? Ya, Hercules ya, yang jatuh. Berapa puluh orang yang meninggal? Kenapa? Karena alutsistanya dikorup itu loh. Harusnya sudah permajaan tapi diakali. Kamu sering kanibal alat. Nah, kualitasnya sama nggak kalau orisinil? Enggak, ya kan? So kanibal kan? Misalnya ini kanibal lagi, dia diganti lagi. Diduplikat apa istilahnya? Di elektronika, ngerti kanibal gitu. Oh, ya, pokoknya diakalin gitu loh ya. Iki remnya pesawat loh, ini pesawat Iran ya. Ini harusnya pesawat ini apa namanya sekrupnya? Harusnya dibawa tapi di lab. Nah, itu kan yo kualitasnya berbeda. Oke, lanjut nggak? Oke, ini penegakan hukum. Penegakan hukum jadi ayo beli dong kasus-kasus. Kamu mau nggak masuk penjara? Kalau nggak mau ya segitu. Atau kamu mau pasal yang berat atau yang ringan? Oke, lanjut nggak? Nah ini upaya penanganan tindak pidana korupsi ini adalah dengan preventif. Preventif ini adalah usaha mencegah korupsi yang diarahkan untuk meminimalisir penyebab peluang seorang melakukan tindak korupsi. Ya, misalnya dengan penyuluhan, misalnya dengan edukasi. Ya. Nah ini, lanjut. Kemudian tindakan detektif, upaya dan usaha yang diarahkan untuk mendeteksi kejadian kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat dan biaya murah sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Maka kemudian ada KPK ini membuat sebuah kotak pengaduan gitu ya. Jadi kalau Anda menemukan kasus-kasus yang diduga korupsi, maka Anda bisa melaporkan ke KPK tanpa diketahui identitas atau dipublikasikan identitas. Oke, lanjut. Oke, tindakan represif. Ini adalah usaha untuk diproses dengan cepat dengan biaya murah sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi ya. Jadi yang korupsi ya DKI sanksi, orang sah lama-lama langsung DKI sanksi seumur hidup, dimiskinkan misalnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah ini kita masuk ke nilai-nilai integritas yang harus dimiliki. Di sana ada tulisan I will not cheat. Apa artinya? Saya tidak akan curang. Artinya kita harus jujur. Maka Anda yang diajari sama Bu Bulan, kalau ulangan harian pasti apa? Nek ulangan harian Bu Bulan apa? Selalu mengingatkan. Oh, sahadat. Ya, oke. Nah ini jujur. Pak Budi kan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, disiplin harus ditegakkan. Harus. Lanjut. Be responsibility, bertanggung jawab. Oke, harus bertanggung jawab apa yang dilakukan ya. Lanjut. Ya. Masih ada berapa Mbak itu ngekliknya? Yang keempat ya bisa ya. Baik, saudara, itu tadi penyuluhan yang saya sampaikan. Bagaimana? Apakah penyuluhan yang saya lakukan ini menambah pengetahuan Anda tentang korupsi? Ya. Apakah kemudian Anda ingin memiliki nilai-nilai integritas, nilai-nilai jujur, disiplin, dan bertanggung jawab untuk ikut memberantas korupsi? Ya. Sangat ingin. Oke. Dan apakah saya ingin bertanya, apakah kemudian suasana ini mendukung Anda untuk belajar
anti korupsi? Sangat mendukung. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan proses ya. Saya ingin mengetahui seberapa meningkatnya pengetahuan Anda. Silakan. Oke, cukup ya. Saya lihat hasilnya sekarang. Oke, ternyata anak-anakku sekalian, mbak-mbak yang cakep-cakep dan ganteng-ganteng, ternyata hasil yang didapatkan dilihat dari hasilnya ini, hasil yang kamu kerjakan meningkat. Jadi artinya ada kesadaran, ada pengetahuan yang Anda dapatkan tentang korupsi dan ada kesadaran untuk tidak melakukan korupsi. Luar biasa. Nah, ada tugas yang harus Anda lakukan ya. Untuk terakhir ada tugas supaya bulan lebih tahu nih tindakan apa yang bisa kamu lakukan ya. Besok Anda membuat proyeknya gampang saja, yaitu membuat sebuah video yang mana Anda melihat atau mempertontonkan tindakan korupsi atau pencegahan tindakan korupsi, atau role playing atau drama tentang penindakan korupsi. Sanggup ya? Oke. Begitu saudara-saudara, mbak-mbak, mas-mas yang ganteng dan cantik, terima kasih hari ini sudah bersama Ibu Mulan, Pak Rian untuk melakukan penyuluhan tentang anti korupsi. Mulan sangat berharap bahwa penyuluhan ini bisa tertanam dalam diri Anda dan akan menjadi habit, menjadi kebiasaan sampai nanti ketika Anda menjadi pemimpin yang bersih. Oke, sekali lagi kita berikan yel-yel. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam.